ini dulu nih yang paling ngaco nih karena dia buzzer Jokowi yang kerjanya menghina, membuli Prabowo Subianto, yang kerjanya menghina, membuli, menghoax kepada Anies Rashid Baswedan. Tadi saya udah cerita ya, jadi gini, dalam satu kementerian perlu banyak perspektif. Tadi kita lihat ada yang, jadi kita menggunakan mixed method, ada yang sebelumnya sudah di posisi itu kita kuatkan, ada yang sudah di Kemkomdigi tapi kita rotasi, ada yang dari luar, dari swasta, para profesional, kita undang juga untuk masuk, dan juga perlu ada pekerja seni. Jadi Mbak Ralin juga mewakili pekerja seni, Mbak Ralin juga mewakili keterwakilan perempuan, dan Mbak Ralin punya koneksi yang cukup baik dengan komunitas internasional, dan juga perhatian cukup luas kepada anak-anak. Karena itu kami berikan tugas tadi untuk kemitraan global, internasional, dan juga untuk edukasi mengenai digital. Jadi itu, supaya menterinya kan nggak harus setiap hari keliling edukasi digital. Mbak, masih terkait yang melanjutkan, tadi kan Mbak juga sempat melantik Rudi Sutanto ya Mbak, di bidang strategi komunikasi strategis ya. Ini Rudi Sutanto ini Rudi Valinka juga bukan Mbak? Dikonfirmasi Mbak? Saya nggak tahu ya, Rudi Sutanto ya yang saya kenal Rudi Sutanto. Gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Cukup ya, makasih. Pegiat hoax, banyak orang mengatakan begitu ya. Bukan lagi pegiat sosial media, pegiat hoax, karena banyak sekali hoax-hoax yang dia tebar untuk Anies Baswedan, untuk Prabowo Subianto, dan jelas sekali dia adalah buzzer Jokowi. Kalau Partai Sosmed pernah menyampaikan, katanya orang inilah yang biasa mendapatkan uang untuk melakukan hoax-hoax atau serangan-serangan. Nauzubillah min dzalik. Dan yang menarik adalah sekarang orang ini ngumpet ditanya nggak jawab. Kacau. Rudi Valinka buzzer Jokowi jadi staf khusus. Ini riwayat pendidikannya. Mutia Hafid mengatakan berdasarkan kurikulum vitae, Rudi Valinka memiliki keahlian di bidang strategi komunikasi. Jadi selevel menteri hanya percaya dengan kurikulum vitae yang dia kirim. Tidak ada proses cross check. Di wawancara Anda itu. Jangan-jangan tidak juga hanya mengandalkan CV, karena alasan Mutia adalah ya saya lihat CV-nya. Kan kalau wawancara itu, apalagi wawancaranya pakai base kompetensi, ketahuan gitu. Dia ahli strateginya di sebelah mana, dia rekam jejaknya seperti apa gitu. Ya kalau mau juara-juaraan hoax mah banyak atau di media sosial bertebaran itu. Kalangan masyarakat sipil mempertanyakan mekanisme dan indikator perekrutan staf khusus menteri. Buntut pengangkatan Rudi Sutanto atau Rudi Valinka alias Kurawa sebagai staf khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Muhammad Isnur menduga ada proses pemilihan yang syarat konflik kepentingan. Rudi Sutanto alias Rudi Valinka baru saja dilantik jadi staf khusus Menteri Komunikasi Digital bidang strategi komunikasi minggu lalu ya, Senin. Rudi dikenal sebagai pendengung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa, @Kurawa. Tapi kalau nama yang dipublishnya ya Rudi Valinka. Memang tidak menampilkan wajahnya ya. Pakai masker. Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid mengaku tidak mengetahui latar belakang Rudi Valinka yang merupakan pendengung pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Ya inilah ya, sayang sekali. Harusnya Menteri Komdigi ini orang yang paham sekali sosial media. Oh saya nggak main Twitter, katanya. Wah kacau itu. Saya nggak tahu, saya juga nggak terlalu main Twitter, kata Mutia di Kompleks Istana Kepresidenan. Mutia menyatakan penunjukan Rudi Sutanto sebagai staf khusus Menteri Komdigi berdasarkan pada pertimbangan keahliannya.
Dan pertimbangan keahliannya, ia jelaskan itu berdasarkan kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae apalagi sekarang tuh bisa dibantu dengan ChatGPT ya, buatkan kurikulum vitae yang menjual gitu. Wah, nanti dibuatkan, kita kasih data-data informasi sedikit saja gitu. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan CV, Rudi memiliki keahlian di bidang strategi komunikasi karena ekspertis di bidang komunikasi. Kan tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Menurut dokumen CV, diduga milik Rudi Valinka yang diterima Tempo, riwayat pendidikan yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang di jurusan komunikasi. Kumaha ieu teh? Ngarakeun atuh, malu-maluin ini. Rudi tercatat sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 98 dengan jurusan akuntansi. Tahun 98 baru masuk tuh. Jurusannya akuntansi. Jadi kalau mau staf khusus bidang strategi akuntansi. Tapi kan tidak masuk juga di Komdigi. Tempo mencoba melakukan konfirmasi kepada STIE Jakarta. Namun hingga berita ini diterbitkan, kampus tersebut belum memberikan jawaban. Ya, kalau sudah terkait dengan kekuasaan, barangkali mereka juga hati-hati. Ini kalau saya jawab nih, kalau saya respon, blunder nggak nih ke kampus kita? Kan begitu. Selain itu, tertulis dalam dokumen CV tersebut, Rudi Sutanto baru mengenyam pendidikan komunikasi saat menempuh magister. Jadi S1-nya itu akuntansi, S2-nya magister. Tapi itu pun baru masuk. Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi tertulis ia baru masuk sebagai peserta didik baru pada 9 September 2024 program studi Magister Ilmu Komunikasi di Institut Komunikasi Bisnis London School of Public Relations. Kampusnya juga, ya mohon maaf ya, bukan apa gitu, UI gitu ya, bukan kampus-kampus gede. 9 September itu Oktober, November, Desember, ya baru 3 bulan. Jadi kayaknya dia mulai mendapatkan informasi 3 bulan yang lalu, lu siap nggak jadi staf khusus di bidang strategi komunikasi? Oh siap dong, tapi lu kan akuntansi. Yaudah gua daftar dulu aja lah S2 ke Magister Komunikasi. Kayaknya begitu. Tempo menghubungi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR untuk meminta konfirmasi. Pihak kampus membenarkan bahwa Rudi Sutanto merupakan mahasiswa di postgraduate program LSPR Institute of Communication and Business. Saat ini Rudi sedang menempuh semester pertama. Aduh, ini dagelan apalagi ini. Aduh, malu-maluin ini Mutia Hafid ya. Kok bisa-bisanya gitu, terkecoh. Kayaknya jangan-jangan dia memang ahli strategi melakukan hoax gitu. Bersama dengan ini kami informasikan bahwa Rudi Sutanto adalah benar mahasiswa semester 1 postgraduate program dan seterusnya ya. Pada hari Rabu kemarin nih, sekarang Kamis. Tempo sudah mencoba menghubungi Mutia Hafid selaku Menkomdigi untuk mengkonfirmasi apakah dokumen CV ini yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengangkat Rudi Valinka sebagai staf khusus menteri. Namun hingga berita ini ditulis, Mutia Hafid belum memberikan tanggapan. Takutlah, kekuatan netizen dahsyat sekali sekarang. Diulik terus. Jadi harusnya dibatalkan aja lah. Nggak apa-apa lah, Anda kan bisa mengkompensasi Rudi Valinka dengan apalah, itu urusan Anda lah gitu. Tapi kalau ditempatkan sebagai staf khusus bidang strategi komunikasi, kan kebayang nanti level kementerian loh yang ngurusin komunikasi loh dibidani atau digawangi oleh orang yang bukan lulusan komunikasi, bukan juga ahli strategi komunikasi. Kan kalau mau ahli strategi komunikasi ada siapa ya, Profesor lupa saya wajahnya, yang agak-agak mirip Miing itu loh. Kan itu ahli komunikasi, sering nongol di TV. Ini nggak pernah nongol di TV, ya mainnya di medsos saja. Selain itu, Tempo juga berupaya mengkonfirmasi kepada Rudi, baik melalui WhatsApp, Instagram, X, dan email. Namun hingga berita ini ditulis, Rudi tidak juga merespon. Gentleman dong. Sebagai informasi, Rudi Valinka dikenal sebagai pendengung kontroversial.
Pada bio X miliknya, akun @Kurawa tercatat bergabung ke Twitter sejak 2009. Pengikutnya hingga 15 Januari kemarin tercatat sekitar 454.000 pengikut. Wah, besar juga ya. Saat itu, Mutia telah melantik 20 pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama, serta staf khusus yang akan membantunya. Nah, saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah percaya, Mutia Hafid. Ini buktinya, belum apa-apa Anda sudah blunder luar biasa. Ada juga artis Rahmat Syah, Ralin Rahmat Syah. Kita belum ulik nih orang ini ya, nantilah kapan-kapan ya. Ini dulu nih yang paling ngaco nih, karena dia buzzer Jokowi yang kerjanya menghina, membuli Prabowo Subianto, yang kerjanya menghina, membuli, menghoax kepada Anies Rashid Baswedan.